Pemirsa, peraturan yang menjadi dasar PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat itu ternyata diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2001 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan untuk pengendalian penyebaran COVID virus disease 2019 atau COVID-19. Jadi kalau sebagai dasar hukum tentang PPKM ternyata itu diatur dalam diatur dalam instruksi Menteri Dalam Negeri. Kalau kita memperhatikan tata urutan peraturan perundangan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 untuk perubahannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, tentu instruksi Menteri Dalam Negeri tidak termasuk dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Padahal kita ketahui bahwa pada hakikatnya PPKM ini membatasi gerak warga negara atau setiap orang atau penduduk untuk bergerak di Pulau Jawa dan Bali. Pemirsa, diketahui bahwa hak untuk bergerak di dalam wilayah NKRI itu atau kebebasan bergerak dari satu wilayah ke wilayah lain itu adalah hak asasi manusia yang dilindungi dalam konstitusi dan dalam undang-undang HAM. Oleh karena itu, kenapa saya ingin mengatakan bahwa rujukan hukumnya harus jelas di undang-undang, ikut undang-undang apa, kalau ikut PP-PP-nya apa. Oleh karena itu, saya sampaikan bahwa hakikatnya juga PPKM ini sebenarnya adalah pembatasan sosial berskala besar. Hanya soal diksi pilihannya. Oleh karena itu, saya sampaikan tadi di depan bahwa pilihan-pilihan istilah dan kebijakan itu berkonsekuensi logis terhadap pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar. Kenapa itu harus diatur di dalam peraturan perundangan? Karena kalau itu tidak diatur dalam peraturan perundangan, tapi diatur dalam peraturan kebijakan, itu kekuatan mengikatnya secara hukum akan lebih kuat kalau diatur di dalam apa yang disebut dengan legislasi, baik di tingkat nasional namanya undang-undang, di tingkat daerah itu namanya adalah perda. Jadi pembatasan terkait dengan hak asasi manusia itu seharusnya diatur dalam peraturan perundangan. Di pusat itu diatur dalam undang-undang, di daerah itu diatur dalam peraturan daerah. Oleh karena itu, instruksi peraturan Menteri Dalam Negeri yang kemudian meminta agar itu diatur dalam peraturan kepala daerah menurut saya kurang tepat. Harusnya itu diatur dalam peraturan daerah yang memiliki kekuatan hukum mengikat, dan itu menjadi kuat karena di situ juga ada keterlibatan DPRD dalam konteks memberikan persetujuan bersama sebelum dikeluarkan perda. Kembali ke soal apa saja yang dibatasi, ternyata yang dibatasi itu terkait dengan persoalan pergerakan masyarakat di satu sisi dan sama dengan pembatasan pada saat PSBB. Saya cek di sini ya, di dalam instruksi dalam negeri adalah pembatasan di tempat kerja itu adalah 75%. Pembatasan tempat kerja dengan menerapkan work from home 75%. Sementara work from office itu 25%. Tetapi dalam prakteknya di berbagai daerah itu bisa berbeda-beda, tidak sesuai dengan yang ada di dalam instruksi dalam negeri. Di DIY itu 50% work from home, 50% work from office gitu. Yang kedua adalah pembatasan belajar itu daring semua. Ternyata baik di Jawa Timur, kemudian di Surabaya, di Sidoarjo, di Malang itu adalah sama, belajar melalui daring. Berkaitan dengan operasional pusat pembelanjaan diatur dalam instruksi Menteri Dalam Negeri adalah sampai jam 19. Tapi ternyata di berbagai daerah ada yang di Malang, yang kemudian di Sidoarjo itu sampai jam 8. Jadi ini dianggap untuk memenuhi kebutuhan kearifan lokal. Begitu juga untuk kalau mau makan di tempat atau dine-in itu dibatasi 25%, tapi kalau kemudian dibawa pulang ya tidak ada masalah, 75%. Kemudian kaitan kebutuhan pokok, usaha-usaha kebutuhan pokok itu dibuka 100%, tapi dengan
protokol kesehatan yang sangat ketat. Bukan itu saja yang paling penting menurut saya, pembatasan melalui PSBB sekaligus melalui PPKM ini menurut saya jauh lebih penting adalah persoalan kedisiplinan masyarakat. Jadi kata kuncinya itu adalah disiplin. Oleh karena itu penegakan terhadap semua peraturan, baik itu yang di pusat maupun yang di daerah, baik melalui peraturan daerah maupun melalui peraturan kepala daerah, menurut saya yang paling penting itu adalah penegakan hukumnya. Dalam konteks penegakan hukum itulah saya ingin mengatakan bahwa oke, kalau memang harus ada operasi justisi, ya silakan operasi justisi, tapi dengan konsisten. Jadi tegak lurus begitu. Yang kedua, kalau ada denda, tentu adalah denda administratif. Ini bukan denda pidana. Itu pun harus ditegakkan untuk usaha kecil, untuk usaha menengah, dan untuk usaha besar. Kalau ternyata masyarakat di satu sisi juga tidak disiplin terhadap protokol kesehatan di satu sisi, dan penegakan terhadap peraturan perundangan yang mengatur tentang PPKM ini juga tidak tegas, menurut saya PPKM sekalipun menurut saya juga sama saja dengan PSBB yang sudah ada. Yang menurut saya itu ternyata tidak efektif dan efisien dalam konteks mencegah penularan COVID-19.